Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak-anakku kelas 10 SMK Wahid Surabaya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring pada hari ini. Yang mana pada hari ini adalah mata pelajaran pendalaman agama Islam aspek aswaja yang akan Pak Ubay sampaikan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum materi ini Pak Ubay lanjutkan, apabila nanti ada hal-hal yang mau disampaikan, baik itu pertanyaan ataupun yang lainnya, silahkan bisa bertanya melalui grup WA kelas masing-masing. Anak-anakku kelas 10, perkembangan Islam di Indonesia yang mana standar kompetensinya adalah memahami perkembangan Islam di Indonesia, dan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia, menampilkan contoh perilaku perkembangan Islam di Indonesia, dan yang ketiga mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia. Namun ada 3 poin penting yang akan Pak Ubay sampaikan. Yang pertama tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua adalah perkembangan Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang perkembangan Islam di Indonesia, maka terlebih dahulu kita bersama-sama membaca Al-Quran Surah An-Nahl ayat 128 sampai dengan 125. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan membaca Surah Ali Imran ayat 105 sampai 104. Mengapa kemudian ayat Al-Quran ini dimasukkan ke dalam pembelajaran tentang perkembangan Islam di Indonesia? Maka jawabannya, karena Al-Quran Surah An-Nahl dan Al-Quran Surah Ali Imran ini merupakan strategi yang dilakukan oleh para mubaligh, oleh para wali songo menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Jadi metodenya, strateginya para wali songo itu menyebarkan ajaran Islam di Nusantara mengambil dari Al-Quran Surah An-Nahl ayat 128 sampai 125, dan juga Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 105. Baiklah anak-anakku, kita bersama-sama membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabatum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan kemudian kita lanjutkan membacanya Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 sampai 105.
Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم. Itulah kemudian yang dijadikan strategi oleh para wali songo untuk menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Namun untuk lebih detailnya terkait dengan strategi yang dilakukan oleh para wali songo nanti akan dijelaskan di bab berikutnya. Kita akan fokus pada masuknya Islam di Indonesia. Untuk strateginya nanti akan Pak Ubay jelaskan setelah bab ini. Anak-anakku kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu masuk ke Indonesia pertama kali pada abad pertama Hijriah, kira-kira abad ke-7 Masehi. Ya, waktu itu Indonesia belum disebut sebagai Indonesia, melainkan Nusantara. Jadi pada abad ke-7 Masehi itu Islam sudah masuk ke Indonesia. Yang mana Islam ini masuk ke Indonesia melalui dua jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur utara dengan rute dari Arab. Ya, Arab itu berarti Mekah dan Madinah. Lalu kemudian Damaskus, Baghdad, Gujarat. Gujarat ini merupakan pantai barat India. Lalu kemudian Sri Lanka dan sampailah ke Indonesia. Jadi para muballigh yang datang dari Arab itu melalui beberapa negara untuk bisa sampai ke Indonesia. Itu merupakan perjuangan yang tidak mudah. Bayangkan, iya sekarang ada pesawat terbang. Dulu para muballigh yang datang dari Arab melalui jalur utara menempuh perjalanan yang sangat jauh sekali dari Mekah menuju Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, baru sampai ke Indonesia. Lalu kemudian yang kedua, ada dari jalur selatan dengan rute Arab, yaitu ya Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Jadi perjuangannya memang luar biasa para muballigh ini menyampaikan dan menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Islam ini sudah tersebar di Indonesia. Hal itu disebabkan antara lain, yang pertama, adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslimin, khususnya para ulama, untuk berdakwah mensyiarkan Islam. Jadi yang pertama, adanya keinginan yang sangat kuat di hati para ulama, di hati para muballigh, di hati para wali songo menyebarkan ajaran Islam. Di antaranya motivasinya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau menyampaikan, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan apa-apa yang datang dariku, yang keluar dariku, yang bersumber dariku, kata Rasulullah, meskipun satu ayat. Jadi sebenarnya yang berkewajiban menyebarkan ajaran Islam, mensiarkan ajaran Islam bukan hanya para wali songo saja, bukan hanya para ulama saja, bukan hanya para ustadz saja, melainkan kita semuanya, setiap individu memiliki kewajiban untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang yang belum tahu tentang ajaran Islam. Jadi marilah kita bersama-sama ketika sudah diberikan
anugerah pemahaman oleh Allah, meskipun tidak banyak, kita ajarkan kepada orang yang belum tahu tentang ajaran Islam. Lalu kemudian yang kedua, anak-anakku yang dirahmati Allah, mengapa Islam itu cepat berkembang di Indonesia? Di antaranya yang kedua, adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga dan kepada tetangga, juga kepada masyarakat sekitar. Jadi para wali songo itu, para mubaligh itu begitu sangat semangat sekali berdakwah secara terus-menerus, baik dari keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Lalu kemudian yang ketiga, mengapa Islam itu cepat berkembang di Indonesia? Tentu persyaratan masuk Islam itu sangat mudah. Seseorang dinyatakan masuk Islam apabila mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi yang perlu diketahui, tidak hanya dengan 2 kalimat syahadat saja sudah dikatakan sempurna Islamnya, tidak. Akan tetapi orang dikatakan Islam itu yang pertama apabila iqrarun bil lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kemudian tasdiqun bil qalbi, orang itu membenarkan di dalam hatinya kalau apa yang diucapkan itu adalah benar, Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Yang ketiga adalah amalun bil arkan, dia mau melaksanakan apa yang telah diperintahkan di dalam ajaran Islam. Maka ketiga hal ini yang kemudian menjadi indikator sempurna dan tidaknya seseorang di dalam beragama. Lalu kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah, yang keempat, mengapa Islam itu cepat sekali tersebar di Indonesia? Di antaranya adalah ajaran Islam mengajarkan kita tidak ada sistem kasta yang membedakan di antara kita di sisi Allah, adalah hanya ketakwaannya saja. Sebagaimana firman Allah di Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kemuliaan kalian di sisi Allah adalah tergantung dari ketakwaannya. Di dalam Islam tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Kastanya tidak ada perbedaan. Dari marga ini, marga itu tidak ada perbedaan. Anak konglomerat, anak orang biasa, anak pejabat, anak orang tani, tidak ada perbedaan. Yang membedakan di antara seorang muslim dengan muslim yang lain adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat Pak Ubay sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya Pak Ubay akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia yang dimulai dari Sumatera terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WA kelas masing-masing, dan insya Allah akan Pak Ubay langsung respon pada hari itu juga, pada jam itu juga. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.